mengapa saya memilih tema Born to be Happy. Karena pertama sekali dalam pengalaman saya kerja di negara maju, negara modern, dengan tekanan kerja yang begitu tinggi, maka banyak orang mengalami stres. Karena dengan stres mereka juga mudah sekali untuk marah, salah mengerti, dengan demikian menimbulkan konflik atau pertengkaran, entah itu dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan di gereja, dan di masyarakat. Tema interupsi Romo, videonya Romo belum muncul Romo. Video di mana itu? Kasihan ini barang saya juga. Sudah? Wah, mati lagi nih. Ya, sudah Romo. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Saya berdiri sejak, kalau saya duduk saya bisa omong, itu saya punya kelemahan. Baik saya bacakan dulu kitab suci dari Sabda Bahagia sebagai dasar refleksi kita pada malam hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Tentang Sabda Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudari yang terkasih, saya memilih ayat yang ke-8 menjadi poin penting atau menjadi hal yang terpenting dari seluruh isi Sabda Bahagia, yakni berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Baik, saya mau melihat dalam kitab suci ketika kita berbicara tentang hati manusia itu. Sebenarnya kita bicara tentang pikiran manusia, tentang perkataan manusia, tentang perbuatan dan emosi dari manusia itu. Jadi, berbicara tentang kebahagiaan, pertama-tama sekali itu berbicara tentang bagaimana kita berpikir. Berbicara tentang bagaimana kita berbicara. Berbicara tentang bagaimana kita bersikap dan bertindak. Dan bagaimana emosi kita menghadapi orang-orang yang berbeda pikiran, berbeda perasaan, berbeda itu sikap dan tindakan terhadap kita. Dari bacaan tadi, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, dan mereka akan melihat Allah itu,
lalu mengerti hati itu sebagai pusat yang melahirkan pikiran, perkataan, perbuatan, emosi, dan lain sebagainya. Dari sana saya coba membantu umat untuk berpikir lebih sederhana, yaitu dengan berpikir positif. Jadi pertama-tama setelah membaca kitab ini, saya coba 3 hal penting yang mau dikatakan, yaitu pertama, berpikir positif, bertindak positif, dan berada pada lingkungan atau situasi yang positif. Jadi, ketika kita beriman, berarti kita berpikir positif, positive thinking. Itu positive thinking itu istilah dalam filsafat. Dalam teologi mereka memakai istilah harapan. Dalam psikologi mereka memakai istilah mimpi atau dream. Jadi, agar kita bisa bahagia, kita mesti berpikir secara positif, tidak berpikir negatif. Karena dengan berpikir positif, kita selalu pergi keluar dari diri kita sendiri. Kita selalu membuka peluang untuk bergaul dengan orang lain. Kita selalu membuka peluang untuk berbicara, berteman dengan orang-orang yang berbeda budaya dan bahasa. Dengan berpikir positif, kita selalu membuka. Semua katup-katup hidup itu dibuka. Tidak pernah ditutup. Karena apa? Ketika kita membuka pikiran positif, di sana kita menemukan Allah bekerja pada pengalaman orang lain. Sederhana sekali saya katakan begini. Pada suatu hari saya pergi ke Taoyuan untuk ibu-ibu mereka dari Kalimantan nikah di Taiwan. Saya memberikan khotbah begini. Coba ibu-ibu jangan terlalu cerewet dengan anak-anakmu. Karena kalau kamu cerewet, itu memberikan pikiran negatif. Anak bisa lari dari rumah. Itu pikiran dan pengalaman pribadi saya. Tetapi ketika selesai khotbah, selesai misa, seorang ibu datang berbicara kepada saya begini. Romo, anak itu masih kecil. Kalau cara berpikir itu tidak diperbaiki, nanti dia besar, cara berpikir yang salah itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi kebiasaan negatif. Pada awalnya saya tidak berpikir bahwa pikiran saya itu benar, bahwa cerewet terhadap anak itu benar, salah. Tetapi ketika ibu berbicara, saya mengerti dan saya mendapat bahwa bisa juga cerewet kepada anak itu, tapi dengan tujuan positif, bahwa membentuk anak itu untuk berpikir positif. Jadi, mau bahagia itu, kita pertama-tama berpikir positif, tidak negatif. Dengan berpikir positif, kita bergaul, mengenal banyak orang, bicara kepada banyak orang, mengenal banyak budaya, dan juga nilai-nilai pada kebudayaan lain. Yang kedua itu bersikap atau positive action. Jadi bagaimana sikap kita itu? Saya ingat sekali kalau saya pertama kali datang ke Taiwan itu, saya lihat meja makan di Taiwan itu berbentuk bundar, lingkar, tidak sudut segi 4. Dan saya tanya begini, mengapa itu tidak segi 4 meja itu? Dia katakan tidak boleh runcing atau tidak boleh bersikap tajam. Dan itu mesti melingkar. Artinya apa? Sikap atau perbuatan kita itu tidak boleh menyakitkan orang lain. Action kita itu, cara kita bertindak itu tidak boleh menyakitkan orang lain. Kenapa Yesus katakan kalau kita melukai orang lain, hal yang sama juga orang lain melukai kita. Karena kita menanam, kita juga akan memetik hal yang sama. Jadi berpikir positif tidak cukup. Mesti juga harus bertindak positif. Mengapa bertindak positif? Kalau kita bertindak positif, bersikap positif, artinya kita membawakan kepada orang itu suatu pesan-pesan yang menyejukkan. Saya beri contoh sederhana sekali. Kemarin saya pergi ketemu dokter. Dokter yang agak tua itu dia bicara kepada saya itu sangat menakutkan. Dan pulang saya sulit untuk tidur. Hari ini saya pergi lagi ketemu satu dokter lagi, dokter agak muda. Sepertinya dokter yang saya bertemu hari ini dia belajar banyak tentang psikologis dan mungkin psikologis orang sakit dia tahu banyak. Maka ketika dia bicara dengan saya rasa sejuk sekali, saya rasa lembut sekali, dan saya rasa enak sekali. Dan saya tidak takut lagi untuk berbicara dengan dia. Jadi dia punya tindak itu sangat positif, membawa kesejukan, membawa damai, dan membuat hati saya tenang. Oke. Untuk bahagia juga, kita juga bukan hanya berpikir positif,
bertindak positif, kita juga berada pada satu lingkungan yang positif. Itu habitus. Jadi ketika kita ada bersama-sama orang yang positif itu, kita belajar banyak. Karena apa? Karena di sana kita saling belajar. Biasanya saya mendampingi para mahasiswa di Taiwan, saya katakan begini, adik, kalau kamu S1 belajar orang S2, sehingga kamu itu ditarik ke atas, kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Gunakan banyak waktumu untuk belajar pada orang S2. Kalau Anda S2, Anda belajar dengan orang S3, dan Anda bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena lingkungan sehat itu mendatangkan kebaikan. Jadi kita berjuang untuk berada pada lingkungan yang sehat. Di mana lingkungan sehat itu membawa kita itu aura atau energi positif yang membuat kita bertumbuh dan berkembang. Baik, sama saudara dan saudari yang terkasih, jadi untuk bahagia itu pertama sekali kita berpikir positif, bertindak positif, dan berada pada lingkungan yang positif, dan itu sangat menolong kita. Poin yang kedua, yaitu kita coba melihat dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa bahagia dalam hidup ini? Saya mau katakan pertama sekali, tahu diri kita sendiri dan tidak berlebihan. Know thyself, atau know yourself, and know not yourself. Jadi, orang yang berpikir positif itu, mereka tahu batas-batas diri mereka. Hal mana mereka harus buat, mereka buat. Hal mana mereka tidak boleh buat, mereka tidak boleh buat. Dan hal mana mereka bersama orang lain bisa buat. Oke. Saya mau katakan begini, dalam hidup ini ada hal-hal yang membuat kita bahagia. Yang pertama bahwa kebahagiaan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Unsur-unsur yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Misalnya begini, 2 menit ada telepon masuk. Halo. Jadi saya mau katakan begini, dalam hidup kita ini, apa saja yang membuat kita bahagia, atau hal-hal yang membuat kita bahagia itu berasal dari mana? Pertama sekali, pemberian dari orang lain secara free, bebas. Katakanlah dari Tuhan. Kita bisa mendapat udara dengan bagus, kita bisa mendapat hujan, kita mendapat matahari. Itu pemberian dari Tuhan yang membuat kita bahagia. Dan kita butuh sekali bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kerjasama kita dengan orang lain, tapi orang lain itu adalah orang-orang dalam nama Allah juga. Artinya kerjasama antara Allah dan sesama, atau manusia dengan saya. Jadi, ada hal-hal dalam hidup itu membutuhkan kita kerjasama dengan orang lain, baru kita bahagia. Kita bisa kerja sendiri atau orang kerja sendiri. Itu merupakan proyek bersama. Katakan sederhana sekali. Dalam kehidupan rumah tangga, di rumah itu ada hal-hal yang diputuskan bersama antara suami dan istri. Dan keputusan itu membuat mereka bahagia atau mendatangkan kebahagiaan untuk mereka. Dan yang ketiga, kalau kita mau bahagia, ada hal-hal tertentu dalam hidup itu betul-betul kita sendiri yang putuskan. Misalnya begini, hari ini saya keluar rumah, saya mau makan makanan Thailand. Besok saya mau keluar rumah, saya mau makan makan dari Jepang. Hari berikutnya lagi saya mau keluar dari rumah saya pergi ke rumah makan keluar untuk makan mungkin dari Perancis. Itu keputusan bebas saya seorang diri. Tidak perlu diskusi dengan orang lain, tidak berbicara dengan orang lain. Jadi sama saudaraku yang terkasih, sebenarnya bahagia dalam hidup itu sebuah seni. Seni untuk berpikir, seni untuk beraksi, dan seni untuk berada. Itu penting sekali. Maka kata itu Santo Paulus dia menulis sangat bagus dengan begini. Paulus menanam, Apollo menyiram, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. I planted the seed, Apollos water it, but God has been making it grow. Jadi perhatikan itu. Kutipan Santo Paulus itu bagus sekali. Karena apa? Karena di sana ada alam, ada manusia, dan orang lain. Jadi bahagia dalam hidup ini itu berupa kerjasama saya dengan. Ada hal-hal yang merupakan bebas. Allah beri cuma-cuma saja. Hal-hal tentu yang orang lain berikan kepada saya, dan hal-hal tertentu membutuhkan saya sendiri betul. Sekali lagi, mau bahagia ada 3 hal penting.
kerjasama dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Itu unsur-unsur yang membuat kita bahagia. Dan pada akhirnya saya mau katakan begini, bahagia itu seni hidup. Jadi kalau kita tahu mengatur hidup itu, kita pasti bahagia. Kenapa? Seni hidup itu sebuah seni. Seni untuk berpikir, seni untuk bersikap, seni untuk bertindak dalam satu harmoni. Harmoni dengan apa? Dengan kita punya mind, kita punya body, kita punya heart. Lalu harmoni dengan Allah, dengan orang lain, dan juga dengan sendiri. Saya tutup dengan satu kutipan lagi. I planted the seed, Apollos water it, but God has been making it grow. Jadi bahagia dalam hidup itu, born to be happy, itu membawakan pesan atau menyampaikan pesan kepada kita bahwa hidup itu adalah satu seni untuk bahagia, dan agar bisa bahagia, seperti saya kutipkan tadi dalam bacaan tentang Injil, dari sabda bahagia itu, barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Jadi pertama sekali diri kita mesti bersih, diri kita mesti murni, diri kita mesti integritas, diri kita mesti berkomitmen. Dengan demikian kita bisa melihat Allah. Karena kalau kita bekerja setengah-setengah saja, kurang serius, Allah tidak akan memancarkan wajahnya untuk kita lihat. Karena Allah hanya menyampaikan atau merevelasikan keberadaannya kepada orang-orang yang mencarinya dengan hati yang suci. Jadi sekali lagi selamat malam. Saya mau jujur saja, refleksi malam ini adalah perpaduan antara teologi, filsafat, dan psikologi. Saya coba merangkumnya dalam satu paket yang saya sebut tadi, Born to be Happy, Wayfinder of Sun. Terima kasih. Sudah selesai. Thank you. Thank you, Xiao Le Senfu. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak. Senang juga pertama kali itu latih.